adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan biasa disebut dengan angka, ataupun biasa juga kita sebut dengan lambang. Dan lambangnya tertera pada slide yang ada di atas. Kemudian himpunan. Dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu sistem numerasi. Nah, sistem numerasi adalah sekumpulan lambang atau aturan pokok untuk menuliskan bilangan pada matematika. Nah, lambang yang menyatakan suatu bilangan dinamakan numeral atau lambang bilangan. Macam-macam sistem numerasi, diantaranya yaitu sistem numerasi ijir, di mana perhitungan yang paling terdahulu dan sederhana adalah perhitungan ini dengan memakai sistem korespondensi 1 dikurang 1. Dengan sistem ini dinamakan sistem numerasi ijir atau teli. Caranya dengan memakai goresan atau memakai tongkat untuk satu objek yang dihitung. Baik, macam sistem numerasi yang kedua yaitu Mesir Purba, di mana sekitar 3400 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah mengenal tulisan hieroglifs atau tulisan Mesir kuno. Nah, tulisan ini mereka tulis pada batu, papirus, kayu, barang pecah belah, dan lain sebagainya. Posisi atau tempat dari setiap lambang bilangan tidak mempengaruhi nilai dari suatu bilangan. Next, sistem numerasi Babilonia. Bangsa Babilonia telah mengenal angka sekitar 2000 sampai 200 sebelum Masehi. Angka yang mereka gunakan hanya mempunyai dua lambang bilangan dasar, yaitu 1 dan 10, di mana posisi dari setiap lambang bilangan tidak boleh dirubah karena akan mempengaruhi nilai dari bilangan tersebut. Di mana sistem numerasi ini merupakan sistem numerasi aditif yang dipadukan dengan sistem posisi atau nilai tempat. Nah, tulisan Babilonia sendiri disebut juga cuneiform yang biasa ditulis pada tanah liat dengan menggunakan ujung tongkat. Next, sistem numerasi alfabet Yunani. Sekitar tahun 450 sebelum Masehi, bangsa Ionia dari Yunani telah mengembangkan suatu sistem numerasi yaitu alfabet Yunani yang terdiri dari 27 huruf. Nah, bilangan dasar yang mereka gunakan adalah 10, diantaranya yaitu alfa, beta, gamma, delta, epsilon, upsilon di gamma, dan zeta. Kemudian sistem numerasi Cina. Angka tradisional Cina atau Jepang itu menggunakan pengelompokan dengan bilangan dasar 10, di mana sistem angka ini juga mempunyai sistem pengelompokan perkalian atau multiplikatif. Nah, keunikan dari sistem numerasi Cina yaitu penulisannya dari atas ke bawah. Lambang-lambangnya seperti 1, ichi atau shi, 2, ni atau ji, 3, san atau sam, 4, si atau su, 5, go, 6, roku. Next, sistem numerasi Maya. Sistem numerasi Maya ditemukan pertama kali oleh Francisco de Córdoba pada tahun 1517 Masehi di kota Meksiko, tepatnya di daerah Yucatan. Keistimewaan dari sistem numerasi Maya ini adalah telah memiliki lambang bilangan 0. Lambang dari sistem numerasi Maya ini berupa garis dan noktah. Simbol-simbol dasar yang dipakai dalam sistem numerasi Maya adalah
yang tertera pada gambar yang ada di atas. Oke, sistem numerasi Romawi. Nah, sistem numerasi Romawi sudah ada sejak tahun 260 sebelum Masehi dan sampai sekarang masih dipakai. Sistem numerasi Romawi yang ada sekarang merupakan modernisasi dari sistem yang lama. Misalnya, lambang 4, sistem lamanya. Nah, sistem numerasi Romawi menggunakan bilangan dasar 10. Lambang-lambang dasarnya tertera pada gambar yang ada di atas. Kemudian sistem numerasi Attika. Sistem numerasi Attika berkembang sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, tulisan ini ditemukan di daerah reruntuhan Yunani yang bernama Attika. Lambang-lambangnya memakai bilangan dasar 10. Lambang-lambangnya lambang bilangan untuk 0 itu belum ada. Yang ada adalah lambang yang digunakan sebagai penyingkat, yaitu semacam bentuk R, atau ini ada gambarnya yang artinya itu adalah 5. Oke, yang terakhir, sistem numerasi Hindu-Arab. Pada tahun 775 Masehi, wilayah kekuasaan Arab terpecah menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah bagian barat yang berpusat di Cordoba dan wilayah bagian timur yang berpusat di Baghdad. Dengan sendirinya perkembangan ilmu pengetahuan dan peradabannya berbeda, termasuk tulisan Arab dan numerasinya. Nah, sistem numerasi Arab yang kita kenal sekarang adalah yang berasal dari numerasi Arab wilayah bagian timur, yang biasa diajarkan di pesantren dan madrasah. Keistimewaan dari numerasi Arab ini adalah ia telah menggunakan sistem posisi dengan bilangan dasar 10, walaupun penulisan dengan huruf Arab dari kanan ke kiri, tetapi untuk penulisan lambang bilangan tetap dari kiri ke kanan. Contoh numerasi Arab ada tertera pada slide yang ada di atas. Oke, untuk sifat-sifat bilangan asli pada sistem numerasi itu ada 5. Yang pertama, penjumlahan bersifat komutatif dengan simbol A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kedua, penjumlahan yang bersifat asosiatif dengan simbol A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Ketiga, perkalian bersifat komutatif dengan simbol A dikali B sama dengan B dikali A. 4. Perkalian yang bersifat asosiatif dengan simbol dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dalam kurung B dikali C. 5. Perkalian distributif terhadap penjumlahan dengan simbol N dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan dalam kurung N dikali A ditambah dalam kurung N dikali B. Nah, dalam simbol ini dituliskan N, A, B dengan C itu adalah sebarang bilangan asli N. Maka didapatlah sifat-sifat bilangan asli sistem numerasi dengan simbol yang ada di atas.